senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Berdua keliling Indonesia. Sekarang saya lagi ada di Kabupaten Ngawi, di Museum Trinil. Nah, Museum Trinil ini museum untuk apa ya, manusia purba. Dulu pertama kali ditemukan manusia purba, hewan purba tuh di sini. Nah, ditemukannya oleh orang-orang Belanda. Nah, aslinya itu tulang-tulang aslinya manusia purba dan hewan purba itu dibawa sama orang Belanda itu ke Belanda. Nah, di sini di Museum Trinil ini kita akan menemukan replika dari manusia purba dan hewan purba itu. Itu pintu masuknya. Kita sekarang mau coba masuk ke sana. Sekarang kita mau masuk. Ternyata tadi setelah saya coba lihat sedikit aja, mau ulasan awal sedikit di museum ini, yang terkenalnya kalau teman-teman lihat ini di pintu masuk museumnya ada patung gading gajah. Nah, ternyata di Museum Trinil ini ada peninggalan purba yang asli, yaitu gading gajah purbanya. Ada gajah purbanya, dia meninggalkan gading. Nah, itu yang masih asli di tempat ini. Kalau manusia purbanya semuanya itu sudah replika.
menuju manusia modern. Jadi awalnya dari manusia purba terus menuju manusia modern itu yang seperti apa? Itu juga bisa direplika di sana. Kemudian di sini juga ada banyak gambar-gambar tentang perjalanan menuju dari manusia purba menuju manusia modern. Selain gajah, ternyata ada hewan purba lainnya, kayak modelnya badak. Nah, kalau yang hewan-hewan itu biasanya masih asli, memang fosil aslinya, bukan replikanya. Seperti itu. Beberapa meter dari museum yang tadi kita udah lihat, di sini ada tugu ditemukannya manusia-manusia purba itu. Berdua keliling Indonesia, sekarang saya sedang bersama Bapak Sujono, beliau petugas Museum Trinil ini atau juru kunci Museum Trinil. Nah sekarang kita mau tahu nih sebenarnya apa sih menariknya, apa sih manfaatnya kita liburan atau berkunjung ke museum-museum ini. Yang tadi Bapak bilang orang Indonesia itu lebih tertarik kalau liburan itu ke pantai atau nggak ke mall. Nah sekarang sebenarnya kalau tadi saya keliling-keliling ini bagus banget loh untuk liburan. Nah sekarang kita tanya Bapak, gimana sih Pak, apa sih menariknya museum, kita kunjungan museum, apalagi khususnya Museum Trinil ini? Ya. Kalau untuk kunjungan ke Museum Trinil itu sebetulnya kita juga menambah suatu wawasan kita, walaupun agak sepi, tapi tertarik juga kalau untuk ada banyak masyarakat yang penasaran ingin tahu, karena di beberapa sekolah sudah diajarkan mulai dari tingkatan SMP sampai nanti yang ambil pak arkeologi itu ada juga. Ya, cuma untuk sekarang pun juga sudah ada peningkatan lah dari orang berkunjung itu, termasuk juga rombongan keluarga itu ke sini tuh di samping juga wisata dengan senang, tapi juga tidak disadari dia sudah mendapat suatu ilmu pengetahuan atau wawasan tentang sejarah. Pak, yang ditonjolkan oleh museum ini? Ya, kita menonjolkan atau menyampaikan tentang bahwa Museum Trinil itu tempat sejarah yang di situ sebagai penemuan awal, penemuan tahap pertama fosil manusia purba di Indonesia bahkan di dunia. Jadi Trinil itu lebih terkenal karena awal penelitian, walaupun teori evolusi itu berkembang di Eropa Barat sana, tapi bukti konkret fosil ditemukan di Indonesia atau di Trinil sendiri. Ini yang pertama, yang pertama, bukan yang kedua. Pertama kali ditemukannya di sini. Seperti itu. Ada lagi nggak Pak? Yang apa namanya, hal-hal yang unik yang hanya ada di Trinil ini? Kalau yang unik di sini, kalau melihat dari satu alamnya itu masih belum disentuh dari beberapa pabrik-pabrik, artinya masih alami. Jadi kalau melihat dari kontur apa itu istilahnya alamnya juga masih alami, belum ada perubahan. Di samping juga mungkin udaranya segar dekat Bengawan Solo, dan juga masih istilahnya tenang atau sepi, karena kadang-kadang dari anak sekolah atau pelajar mahasiswa itu butuh satu ketenangan untuk belajar, lebih terkonsentrasi. Ya kalau mungkin di kota kan nanti juga ada mungkin polusi udara, polusi suara, dan dari sini ya seperti ini. Ya, ini museum yang ada yang di istilahnya di desa ya Pak ya? Ya, di desa. Museum yang ada di Saya desa. Selain ini tempat pertama ditemukannya manusia purba, terus di sini juga ada fosil-fosil asli hewan purba ya Pak ya, gajah purba, ada banteng kerbau, badak juga ada, kudanil juga ada. Kudanil juga ada ya. Jadi kalau fosil-fosil hewan semuanya di sini asli. Ada asli. Seperti itu. Itu teman-teman uniknya Museum Trinil ini.
Terus di tempat ini juga selain museum itu juga ada tempat sarana bermain atau bumi perkemahan atau outbound ya Pak ya. Itu mungkin salah satu hal yang menarik orang-orang untuk berkunjung di tempat ini. Ya, memang kedepannya memang untuk perjalanan waktu itu memang dari pemerintah daerah itu juga mengembangkan suatu wisata edukasi atau wisata pendidikan, di samping juga memamerkan benda-benda bukti konkret tentang kehidupan purbakala, tapi juga ada permainan-permainan atau tempat-tempat yang digunakan untuk mungkin dari anak pelajar kemah atau di sana ada outdoor, itu juga bisa anak-anak senang datang ke sini. Nah, di samping juga katanya ada bangunan baru di situ, ada ruang audiovisual, nanti mungkin tahun depan baru ditingkatkan lagi fasilitasnya. Dan kadang-kadang kalau anak itu rombongan itu dimasukkan itu, kita tayangkan slide atau audiovisual terkait dengan dokumenter tentang kepurbakaan manusia batu, itu lebih menarik dan juga menambah wawasan. Jadi semakin lama ini akan fasilitasnya akan terus berkembang, akan terus maju. Terus nggak cuma anak SD, SMP, SMA aja ya Pak yang kesini ya. Jadi di sini juga untuk penelitian mahasiswa juga ya Pak ya, mahasiswa atau kemarin kata Bapak ada yang dari Belanda, dari Amerika itu datang sini karena ternyata untuk dikasih tanah trinil hasil penelitian dan penggalian itu sampai sekarang masih disimpan di negara Belanda karena tepatnya di Museum Leiden. Jadi orang Eropa lebih mengenal trinil daripada mungkin kita sendiri kadang-kadang juga belum tahu. Jadi itu mana gitu, kadang-kadang ada beberapa daerah yang sering lewat Surabaya, Solo, Jogja, Solo itu kadang-kadang tidak menyempatkan untuk datang ke museum. Terima kasih banyak Bapak untuk kita pokoknya harus mengembangkan apa sih yang Indonesia punya seperti itu, apalagi untuk museum-museum bersejarah seperti ini. Gitu teman-teman, untuk ulasan singkat, salah satu daya tarik wisata yang nggak cuma pantai gitu, ini museum itu bagus banget untuk untuk edukasi seperti itu.